misi Kepulauan Riau.
يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ada yang berdiri-berdiri boleh merapat sini. Ya, monggo. Yang berdiri-diri, mohon maaf ini Pak Wali, terlalu banyak jamaah yang datang, banyak berdiri sana. Duduk sini, ini diisi nggak apa-apa daripada yang berdiri-berdiri. Monggo. Ya, nggak apa-apa. Saya nanti bisa langsung bolos ke belakang. Ya, yang berdiri-berdiri sini. Ya, duduk yang nyaman deh yang ayo. Allah Masya Allah. Ya, Ibu silakan duduk yang rapi, nanti kalau udah penuh kita berangkat. Ya. Biar nyaman dulu. Saya nggak lama, paling 3-4 jam aja sini. Ya. Baik. Sudah? Oh, sudah ya pulang. Sudah? Baik. Ini memang saya tadi izin Pak Wali supaya duduknya saya suruh ngerapat ke sini karena terlalu jauh ini kayak topeng monyet, kayak tontonan ya. Jadi nggak nyaman, jadi memang saya sengaja agak dekat. Walaupun sebetulnya saya tadi request lain kali kalau undang saya lagi, satu, panggungnya udah bagus, jangan terlalu tinggi. Dua, kalau bisa merapat ke depan. Ketiga, kalau bisa ya, kalau bisa lain kali yang depan-depan ini yang bening-bening. Jadi tolong yang tua-tua itu lain kali di belakang sana. Ya. Kalau bisa yang depan ini yang baunya parfum, yang baunya balsem, baunya itu semuanya yang pensiunan, yang MPP itu mati pelan-pelan itu di belakang sana. Baik, tapi suara saya cukup jelas. Yang di belakang suara saya jelas. Yang di samping suara jelas. Ibu-ibu jelas suara saya.
Saya ngecek audio itu gampang sekali, tergantung respon dari jawaban saya. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas tolong jawab pertanyaan saya dengan jelas, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu jelas? Jawab dengan jujur, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oh, berarti jelas, sudah jelas. Untuk bapak-bapak suara saya jelas? Kalau jelas jawab dengan jujur, jangan ada ketakutan di antara kita. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Ini setuju tapi dilempar botol sama sebelahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya duduk apa berdiri? Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Paham? Panitia ngangkat kursi sebesar ini berat. Dan saya tahu ini ngambilnya bukan dari pinggir situ, dari jauh. Maka boleh nggak saya menghormati panitia sebentar aja? Boleh ya? Baik. Saya untuk menghormati panitia sebentar aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih diprotes. Ad-dhaif kal mayyit. Tamu yang baik di dalam Islam ada adab, tata krama, ada budi pekerti, ada sopan santunnya. Tamu yang baik itu harus seperti jenazah. Bapak Ibu tahu jenazah? Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah kok nggak nurut, ngeyel, berarti dia belum mati. Saya di sini tamunya Pak Rudi, saya suruh duduk, suruh berdiri, suruh maju, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya tetap di sini. Saya duduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fidin. Wa qala aidan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan masalul ladzina yadhkurubahu wal ladzina la yadhkurubahu kama salil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun al-ayat suratul azim wa suratul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, para guru-guru kami, para ulama-ulama kami yang hadir, yang saya hormati, saya takdimi, saya doakan. Mudah-mudahan tetap dijaga kesehatan dan kemanfaatan untuk Provinsi Kepulauan Riau. Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ibu Hajah Marlin Agustina Rudi, sehat selalu Bunda. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM,
Terima kasih Pak, saya Masya Allah agak mengapresiasi luar biasa. Terakhir saya keluar dari Nadim itu biasa-biasa, tapi ini tadi spektakuler. Masya Allah, tepuk tangan untuk Pak Rudi. Jalannya Selasa di Los Angeles, betul. Keluar itu ada 5 jalur, Masya Allah. Dan katanya belum selesai, insya Allah harus diteruskan. Besok saya kesini lagi harus sudah berubah lagi. Sudah ada bunderan-bunderan yang dulu saya belum sini. Sudah ada masjid-masjid, Masya Allah. Ini tanda, ini bukti bahwa Pak Rudi punya kerjaan yang jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan terus. Biasanya saya pesannya satu, orang sebaik Pak Rudi ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya semuanya juga gitu, enak aja. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Batam, Bapak Haji Jeffrydin MPD. Yang saya hormati FKPD, para asisten, anggota Dewan, para petinggi TNI, Polri, semuanya. Ini semua yang ditulis ini semuanya saya hormati. Nanti tolong mohon maaf panitia ini di fotokopi diperbanyak, disebarkan semuanya. Pokoknya semua yang ditulis ini semuanya saya hormati. Mudah-mudahan yang hadir sini Allah berikan keberkahan hidupnya dunia akhirat. Kedatangan saya ke sini mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah berikan kesembuhan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Janda-janda yang sudah lama sendirian mudah-mudahan dipertemukan dengan duda-duda yang kaya raya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar. Amin, kenceng juga. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas mudah-mudahan kedatangan saya membawa orang lupa bagi orang yang mengutanginya. Amin, yang kenceng utangnya banyak. Dari BKMT ini seragamnya belum lunas. Pokoknya yang anaknya nakal-nakal jadi anak yang soleh dan solehah. Yang keluarganya masih berantakan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama apresiasi kepada Pak Rudi, Masya Allah. Saya tadinya sudah geser waktu ini. Karena apa? Waktu saya dihubungi saya nggak bisa karena memang tahun ini tahun yang luar biasa padat acara. Dan komitmen itu saya jaga. Ini pun saya mohon maaf, saya tadinya pengen ngisi subuh ternyata dapat tiketnya itu jam 7 pagi. Jadi nggak mungkin untuk ngisi subuh besok pagi. Jadi kita agendakan di lain karena saya harus ke Surabaya. Itu saya ditunggu oleh masyarakat kita buruh migran di Hong Kong. Dari Hong Kong saya pulang 2 hari terus langsung berangkat umroh. Gak usah dihitung, itu rezeki saya, malah itu rezeki saya. Tapi begitu saya dihubungi oleh sekda sini, mohon maaf, saya dihubungi kepala kesranya, langsung saya lock. Dan komitmen ini saya jaga. Seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau karena komitmen saya kepada Kota Batam. Dan integritas itu saya bawa. Saya tidak mau isuk dari sore tempe pelin-pelan, nggak mau. Dan saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Ada yang salah dari saya? Pak Rudi aja nggak mau dipanggil presiden. Wong bukan presiden, mau dipanggil presiden. Halo? Halo? Kelihatan nggak responsif sama sekali. Halo itu jawabannya hai. Halo? Nah itu barunya responsif. Saya biasanya ngadepi mahasiswa jadi harus responsif. Hai. Halo, halo, he. He, halo. Halo, he, halo. Halo, he, halo, he. Kelemahan tablik akbar di lapangan seperti ini, malas untuk berpikir. Maka nanti S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri. Nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti dari Batam. Itu aja. Persis kalau Anda umroh dan haji. Saya puluhan kali umroh, mohon maaf. Kalau kehilangan jamaah dari Batam, jangan pernah cari di masjid. Pasti nggak ketemu. Cari aja di pusat perbelanjaan. Itu isinya orang Batam semuanya.
Orang Batam ini kalau umroh Pak Rudi lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya. Sampai beli emas 1 kilo imitasi ternyata. Dasar ibu-ibu punya. Halo, ini anak Solihah. Saya kemarin memang saya pesan anak kecil-kecil jangan banyak di depan itu karena apa? Kalau anak kecil diem terus itu nggak normal. Tapi kalau wirawiri ya nggak normal itu ibunya ini ya kan? Nggak apa-apa, pokoknya aman ya, aman nggak apa. Ini anak Solihah investasi surgawi, insya Allah ini anak kecil udah rajin ngaji ini tanda-tanda surgawi. Ya. Halo, kompak gak ini? Kompak gak ini? Saya akan mulai kalau semuanya udah kompak. Karena ini tahun politik dan kebetulan saya diangkat dari Mabes Polri menjadi Dai Kamtibmas Nasional untuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Jadi saya aman secara syar'i, aman secara regulasi dan aman secara NKRI. Karena jauh lebih penting, beda politik nggak apa-apa, beda pilihan politik nggak apa-apa. Yang penting jangan putus silaturahmi, setuju? Kalau gitu kita uji kekompakan dulu. Akan saya mulai kalau semuanya kompak. Nanti akan ketahuan Pak Rudi, mohon maaf Pak Wali, ini nanti siapa yang tidak kompak itu yang membuat Batam tidak maju itu karena beberapa. Nanti akan ketahuan. Semuanya kalau saya bilang 1, semuanya tepuk 1. Kalau saya bilang 2 tepuk. Kalau saya bilang 3 tepuk. Kalau saya bilang 4 gak usah tepuk, semuanya 1. Nah, klok. Ini bagian pojok ini yang kacau ini. Ulang, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 4. Ketahuan kan? Ada 22 orang di sini Pak. Kalau ada bantuan itu jangan dikasih. Ini yang membuat Batam nggak maju-maju Bu Wagub. Mohon maaf Ibu, ini ada 22 orang, sini ada 16 orang itu. 4 tuh nggak usah tepuk. Itu kalau jadi pejabat menteri korupsi. Nggak ada kegiatan, main anggaran saja. Dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu bisa melihat orang dari pupil wajahnya, dari pupil mata, dari raut wajahnya, dari tulisan tangan bisa dianalisis, tanda tangan bisa dianalisis. Bahkan garis tangan aja bisa ini, bahkan tangan ini menunjukkan bagaimana refleksi orang. Karena tangan kalau bunder-bunder itu beda dengan lancip-lancip. Ya, kalau tanda tangan kok sambung terus dengan putus-putus beda, itu karena ekspresi. Ya. Orang itu saya kasih tanya 20 pertanyaan, bohong atau tidak nanti bisa ketahuan. Bahkan dari ini, mohon telapak tangan. Psikologi itu gampang, nanti belum nikah kalau cari istri jangan cari wanita yang berkacamata. Karena ada temuan psikologi modern, wanita kalau berkacamata kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu temuan psikologi modern terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya tapi mencari mana kacamata saya. Betul nggak? Dia pisah dengan suami 2 minggu nggak masalah, kacamata nggak ada 2 jam kiamat. Mending kalau kacamata dipakai untuk cari suami, nggak untuk cari HP. Karena wanita Batam ini kalau sudah dalam tidur saja di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya bersinar tapi mainan. Nah, pelakunya ada di situ. Gak usah dilepas kacamata, gak usah dilepas, malah gak lihat apa, malah ngelepasi kacamata. Halo? Orang itu bisa ditebak karakternya dari banyak hal. Itu cara psikologis. Halo? Kompak gak ini? Fokus gak ini? Karena garis tangan aja bisa menunjukkan. Ada yang mau saya lihat karakternya? Ya. Oke. Coba angkat tangannya satu aja, jangan semua orang nggak bisa lihat. Oke, diam satu. Bu, mohon maaf yang pakai kacamata. Oke. Tolong regangkan karena saya ingin lihat garis tangannya. Satu aja, ya. Satu tangan aja sana, ya. Oke. Tolong rapatkan. Oke, rapat. Kemudian pegarkan ini supaya garis tangannya kelihatan. Oke. Kumpulkan seluruh darah di tangan. Kumpulkan seluruh darah di tangan. Ya. Lepas. Kurang ngumpul. Kenceng. Lepas.
Alhamdulillah. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu? Dewi, Masya Allah. Sudah nikah ya, Bu? Berbahagialah suami yang mendapatkan Ibu Dewi. Disyukuri, karena Ibu Dewi ini ciri wanita yang solihah, insya Allah. Ini mubasar bijana, insya Allah wanita surgawi ini Bu Dewi. Karena dari garis tangannya kelihatan, ini insya Allah orang-orang yang seperti Bu Dewi ini akan berombong-rombongan ke surga bersama sifat baiknya. Karena ini solihah. Kenapa? Karena penurut, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau. Taatnya luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Ada yang salah dari saya? Saya ini orang psikologi, jadi saya tahu. Bahagialah Bu Dewi. Coba sebelahnya, sebelahnya kurang baik. Gak usah itu mana, enggak benar. Halo. Hari ini Masya Allah kita dikumpulkan di tempat ini, tempat yang sangat mulia. Kemuliaannya bukan karena ada Bu Wakil Gubernur, bukan adanya Pak Wali Kota, bukan karena ada Pak Sekda di sini. Tapi apa yang kita lakukan ini akan mendatangkan keberkahan. Nabi bersabda, kenapa? Nabi mengatakan ini jalan surgawi bagi kita semuanya. Taruhlah ini ilmunya tidak terlalu banyak, tapi silaturahmi ini jalan surgawi. Karena Nabi bersabda, tolong perhatikan, ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, Nabi nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu politisi, sama pejabat, sama ASN, sama TNI, Polri, Sipi, sama Ustadz beberapa. Kita semuanya pernah bohong, betul nggak? Tapi kalau Rasulullah sitik amanah tabligh, kata Nabi, layatul jannah mangkotiun, yakni kotiur rahim. Tidak akan masuk surga. Mohon maaf dari Ketua Kemenak, mohon maaf Pak Dokter, saya malah belum sapa. Ini nanti kualat saya ini. Karena tadi saya lihat begitu saya bertemu loh, ada kiai saya, ada guru saya. Beliau lebih berbobot dari saya, jauh lebih berbobot. Ya, saya ini ibarat, kalau orang Melayu bilang saya ini ibarat bulan yang tenggelam di bawah sinar matahari. Saya ini berhadapan dengan harimau-harimau yang sedang menyembunyikan kukunya. Yang menghadap saya ini jauh lebih alim-alim dari saya. Saya gak heran kenapa orang Batam mengundang saya. Saya ini ibarat bulan yang di depan saya matahari. Bukan berarti bulan saya PBB terus itu pan, bukan. Maksud saya sudah ada ulama-ulama besar di sini, kenapa masih undang saya? Saya ini hanya cangkul, sementara yang di depan ini adalah traktor-traktor. Kalau udah ada traktor, untung cuma doa. Kalau tadi ngisi, waduh kacau, saya udah habis materi saya. Alhamdulillah. Karena kalau ada traktor, pasti mohon maaf, itu cangkul dan tidak ada gunanya. Karena udah habis di traktor ini. Cuma tadi saya mikir-mikir, pasti ada lahan kecil yang traktor nggak bisa masuk karena terlalu kecil. Maka saya akan ngambil-ngambil yang kira-kira untuk Pak Kemenak belum disebutkan tadi. Ya, mohon maaf. Jadi, halo, fokus. Ini karena masih ada yang wirawiri masih ini supaya fokus dulu. Ya, halo. Coba tangan kanan diangkat, akan ketahuan siapa yang saya biasa lihat YouTube saya, biasa lihat saya di TV. Gerakan saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter-muter kali gak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, Anda tidak sedang gerakkan, tapi Allah sedang gerakkan tangan kita. Inilah haula wala quwata illa billah. Kenceng, refleks. Biar kelihatan Allah sedang menggerakkan tangan kita. Ini biar gak tremor, biar gak Parkinson. Nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter aturan kali gak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih lagi, kalau megani, pegang dagu, Bapak, pegang dagu. Ya Allah, pegang dagu Ibu, pegang dagu Ibu pegang dagu Ibu, ya Allah, Ibu pegang dagu, Bu, pegang dagu, Ibu pegang dagu, Ibu pegang dagu, Ibu pegang dagu, Bu, masalah. Halo, dengar apa yang saya dengar gak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat?
Lah kok ibu gini terus? Gak apa-apa bu, ibu tadi tak hitung cuma 6 kali, ada yang di belakangnya sampai 9 kali gak turun. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya, dagu. Karena ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang tidak. Makanya saya tidak mau wirawiri di depan saya ini supaya nanti fokus dulu. Ya, 2. Pentingnya, lahirnya ulama juga kok. Pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya terpengaruh, betul nggak? Maka Batam bisa seperti ini karena kita memilih pemimpin yang alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk itu. Lanjut Pak, ini jangan ini. Harus Kepulauan Riau ini harus dipimpin, mohon maaf, oleh orang-orang yang sebaik beliau-beliau ini. Halo? Baru kali ini ngaji ada ikan terbang, ada 4. Ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang pengaruhnya kepada banyak orang. Makanya saya datang di situ, saya pikir tadi datang begitu sampai di bandara saya turun, saya pikir mau dilayani bagasi segala macam. Diajak foto sama orang-orang Nadiem betul. Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Karena orang punya asas keterpengaruhan, apa yang dilihat lebih terkesan. Halo? Bisa fokus? Bisa fokus? Tolong jawab jangan lebih dari 5 detik. Karena amal agama yang sulit bukan amalannya, tetapi hudurul qulub, hadirnya hati. Karena yang duduk di sini belum tentu hati, pikiran dan perasaannya ada di sini. Apalagi tabligh akbar sebesar ini. Saya nggak ngira kalau sampai ujung-ujung sampai nggak kelihatan ujungnya sana itu. Masya Allah. Ini kenapa saya cek terus supaya saya masih fokus. Jangan-jangan saya serius di sini sama Pak Wali, sementara yang di belakang udah billahi taufik. Lagi dapat gelap-gelap langsung bismika Allahumma. Saya sama Pak Wagub di belakang udah sampai Sidratul Muntaha. Ini masih di Sabulung, di sana masih. Halo. Sholat itu yang sulit bukan sholatnya, tetapi meninggalkan pekerjaan dan pikiran tentang kerja. Karena orang sholat belum tentu hati dan pikirannya ada di sholat. Kadang-kadang sholat tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Maka sholat yang sulit khusyuk dan kuduknya. Allahu Akbar. Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allahu Akbar, kunci dari mana? Allahu Akbar tadi ke Batam Center, sama Allah ke Nagoya, sama Allahu Akbar ke top 100, Allahu Akbar. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci ini. Semuanya ingat, pulsa tinggal berapa, ingat, yang lupa, yang tidak ingat cuma sholatnya. Maka kata Nabi ada 2, perhatiin. 1, la sholata bi hadrati to'am. Janganlah orang-orang Batam ini sholat dengan hadirnya makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makan cepatnya luar biasa. Jangan sampai sholat ingatannya pada makan. Bismillahirrahmanirrahim. Klunting, waduh, dimakan kucing. Kemudian cari suratnya kulhu, Allahus sambil atau menahan 2 lubang. Kalau habis wudhu terasa kentut, jangan dilanjutkan sholat. Wudhu lagi, memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, orang mau sholat wudhu lagi itu berpahala. Tidak batal tapi wudhu lagi berpahala, itu sunnah. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Kurang ajar itu. Kelamaan Pak Zulfiqar, Masya Allah. Ini kemenak ini kalau ngimam kelamaan aja. Ya kulhu aja kulhu, apalagi udah sampai atahiyat. Sudah tasawuf akhir berasa kentut. Itu sayang banget, dicepet-cepet atahiyat. Assalamualaikum sang kudut, luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk itu, malah vibrasi bergetar, melipir.
Ini yang tentara sering alami. Apalagi yang diem lebih parah lagi ini. Halo, fokus. Jawab, jangan lebih dari peci saya warna apa? Semuanya jawab, peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya apa? Peci saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu mohon maaf Pak Kepala Kemenak, mohon maaf. Udah Bapak aja yang ngisi sini. Saya nggak bisa melanjutkan tausiah malam hari ini karena ternyata yang hadir di sini wong edan semuanya. Nggak tahu mana dagu mana jidat. 36 negara pernah saya singgahi. Hanya di Batam ada kelelawar tidurnya waktu malam, dan hanya di Batam. Sudah gitu jawabnya kenceng, bentak, duduknya di depan. Malam. Halo, fokus, fokus. Coba lihat daun itu warnanya apa? Kalau traffic lamp merah kuning sama apa? Kalau P3 warnanya apa? Kalau partai P3 warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Kalau pisang masih muda warnanya apa? Jadi jerapah makannya edan meneh. Ibu pernah ke kebun binatang? Pernah ke kebun binatang? Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu panjang lehernya dengan panjang kakinya lebih panjang mana? Jadi makannya kok tadi rumput? Kalau ada jerapah makan rumput kasihan, dia harus melipet gitu masuk ke leher. Kalau nggak gelosos sampai buah-buah sana masalahnya. Edan nih, sudah nggak bisa ini lanjut. Jadi jerapah makannya. Jadi kelelawar tidurnya waktu jadi jidatnya mana? Oma ini ya Allah, jidat ini. Dan tenan-tenan. Jadi dagunya sini. Dagunya sini malah jidatnya di sini tuh. Ibu ini BKMT ini ada ya Allah. Kayak gitu kok dapat seragam Pak, jangan ditarik. Hari ini jalan surgawi karena silaturahmi, dengan silaturahmi akan dari jalan surgawi. Akan dipanjangkan usianya, akan diberkahkan rezeki. Padahal rezeki, mohon maaf, rezeki namanya usia itu ditakdirkan, betul nggak? Tapi ternyata takdir itu ada dua. Catat baik-baik. Satu, ada takdir yang ghairu mughayyarat. Takdir yang dependen, takdir yang nggak bisa dirubah. Dari sononya, dari Lauhul Mahfuz tidak ada ubahan sama sekali. Itu takdir yang sudah namanya apa ya, predestination. Itu sudah dicatat dari sononya, nggak bisa diubah. Bapak lahir di mana nggak bisa milih. Lahirnya kok di Jogja, di Jakarta, di Klaten, di Sragen, di Batam, nggak bisa milih. Orang tua kita siapa nggak bisa milih. Kalau boleh milih MC-nya siapa namanya? Asmuri. Kalau boleh milih, Asmuri pilih jadi anaknya Pak Jokowi. Sekarang jadi wali kota di Solo, minimal jadi ketua partai langsung. Kalau boleh milih, kalau boleh milih, Pak Asmuri, Mas Asmuri pilih jadi anaknya Pak SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun kalau betul Asmuri anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau sama Asmuri. Ibu jadi perempuan nggak bisa milih, bapak jadi laki-laki nggak bisa milih. Itu takdir yang tidak bisa milih. Halo, ibu kalau boleh milih, pilih jadi wanita apa pilih jadi laki-laki? Bersyukurlah jadi wanita. Jadi wanita itu masya Allah bu, enak sekali.
Kalau ada laki-laki bekerja, maka uangnya juga untuk tapi kalau istri kerja untuk uang suami, uang istri untuk uangmu, uangku, uangku. Dosa-dosa istri ditanggung suami, dosa suami. Dosaku juga dosamu, dosamu. Maka hormati laki-laki. Ibu, enak betul jadi wanita ini. Bersyukurlah. Ibu pengen surga gampang. Kalau ibu cari ridho sama penurut kayak Mbak Dewi ini, masya Allah luar biasa. Itu udah surga. Bu, sampai ulama mengatakan ibu cari ridho suami, kok sampai mati ridho, pintu surga semuanya dibuka. Dari mana saja ibu mau memasukinya akan dibukakan pintu ke surga. Ibu nyium tangan suami, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Begitu kata ulama. Apalagi kalau tangannya suami hitam. Jadi hajar aswadnya itu berasa sekali wajahnya. Bahkan suami istri, bu, ibu cari ridho suami dengan gandengan tangan seperti ini. Bu, ini ya. Tangan kanan suami dapat tangan kiri istri gini. Maka dosa-dosanya lebur berguguran dari celah-celah jari. Jelas ya? Jadi tangan istri dengan tangan ini. Tahu ya? Pinjem tangan. Sudah tua-tua ini loh. Yang masih muda-muda udah expired nawar-nawarkan diri. Suami istri, mohon sewu, Bu Wagub sama Pak Wali Kota. Tangan kanannya Wagub, tangan kanan terus tangan kiri di. Nah, itu contoh ini. Ini contoh surgawi, masya Allah biasa. Ini masya Allah. Itu sudah surga. Maka mulai besok gugurkan dosa suami itu gampang. Pinjem tangan suami keliling komplek. Ngapain? Gugurkan dosa. Karena saya sering, Bu, ini para istri sini kalau di mall, Bu, suami istri di Batam tuh, gandengan kenceng saya pikir karena mesra. Mesra banget Mas. Ini kalau nggak saya gandeng ngambilin apa-apa di mall, masya Allah. Masya Allah luar biasa. Ini jalan silaturahmi akan menjadi jalan surgawi, berkah rezeki. Rezeki usia itu ditentukan tapi masih bisa diusahakan. Dengan apa? Dengan silaturahmi. Siapa yang silaturahmi diberkahkan rezeki, siapa yang silaturahmi dipanjangkan usia. Dengan apa? Dengan doa. Doa itu menembus takdir. Takdir itu ada yang tahunan, ada harian, ada jam-jam, bahkan takdir itu ada inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum. Ini kok nggak ada yang nyambung sama dia. Qul huwallahu. Itu aja. Ada takdir yang tiap tahun kita minta di malam Lailatul Qadar. Ada takdir yang dari sononya, ada yang ditentukan. Itu bisa dirubah. Rezeki bisa diubah kalau Anda ikhtiar. Kalau Anda berdoa, Anda banyak sedekah, rezekinya diberkahkan. Silaturahmi ini jalan rezeki, bahkan wasaqifin karim akan mempertambah persaudaraan kita. Wajidatun ilm, bertambah ilmu di antara kita. Ibu masih hidup? Bapak masih hidup, Pak? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup, Pak? Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa ini menjadi jalan berkah? Karena rezeki kehidupan ini yang diminta adalah berkahnya, bukan sekedar banyaknya. Maka apapun kita minta berkah. Ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi. Ini misi pertama Rasulullah, supaya hidup ini diberkahi dunia sampai akhirat. Orang ada pernikahan, doanya gimana? Barokalaka wa barokalaika wa jama'a bainakuma. Berkahilah perkawinan. Orang mau masuk rumah, Robi anjirni munjalan mubarokan wa anta khairul munjil, yaitu bagaimana minta berkah. Orang mau makan nasi yang nanam petani, tapi kalau mau makan yang disebut petani apa Allah? Apa petani? Terima kasih petani. Gimana doa mau makan? Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wa khaba'is. Kalau mau di toilet, Allahumma barik lana. Kalau mau belajar gimana, Le? Buku disiapkan, terus bismika Allahumma
Nah ya pinter. Kalau bapaknya nggak pulang-pulang dari kejauhan kelihatan, doanya gimana? Summum bukmun. Ini diajari nggak nih TPN ini. Halo? Kenapa kita minta berkah? Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkah. Gaji Anda boleh sebulan 30 juta, cukup 30 juta, tapi anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantukan, lulak lolok, tulalit, odoain, oon, nggak tahu mana dagu, mana jidat, ada kelelawar tidurnya waktu, ada jerapah makannya, suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta keluarga nggak tenang, dengan gaji 50 juta tapi keluarganya tenang. Meskipun 50 juta tapi apa itu berkah? Catat baik-baik. Berkah ada 4. Kok sudah mulai ada yang pulang? Itu belum apa. Ibu-ibu yang pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Langsung ambil. Lanjut nggak ini? Lanjut, tapi saya belum masuk materi ini, baru pengantar supaya fokus dulu. Ibu kalau pulang sebelum waktunya saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Ini nggak jadi pulang, udah berdiri langsung duduk lagi, Masya Allah. Daripada kabur, Masya Allah, Masya Allah. Lanjut. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa itu berkah? Berkah ada 4. 1, berkah ini sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau kita tidak berhubungan dengan Allah. Maka saya hari ini senang sekali diundangnya untuk pengajian. Kalau undangnya untuk makan-makan ngapain? Mending beli di Jogja juga tidak ada, di Jakarta banyak. Karena ini tanda berkah. Berkah ada di pengajian. Sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan. Maka kata Nabi, kalau ada orang Batam sering keluar masuk masjid, saksikan dia orang baik. Tapi kalau banyak di tempat-tempat hiburan sulit. Tawuran biasanya di hiburan apa di pengajian. Maka pengajian polisinya tidak sebanyak kalau ini panggung hiburan. Jarang pengajian mati 8 orang, tawuran rebutan snack mati 8 orang sana, jarang. Karena di sini ada keberkahan, kedamaian semuanya. Halo. Ibu bapak, wujud daripada berkah itu akan muncul kalau kita selalu hubungan dengan Allah. Maka sekali lagi, selamanya hidup orang Batam tidak diberkahi kalau dia tidak sudah lupa kepada Allah. Maka kata Nabi, orang yang ingat pada Allah, masalul ladzina yadhkuruhu walladzina la yadhkuruhu kamasalil hayy wal mayyit. Orang itu kalau ingat pada Tuhannya kayak orang hidup, tapi kalau orang nggak ingat pada Tuhannya kayak orang mati. Bu, kenapa Nabi mengatakan kayak orang hidup dan orang mati? Tolong perhatikan baik-baik. Karena orang hidup harganya luar biasa, tapi kalau sudah mati nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Kenapa nggak seperti ayam hidup, ayam mati? Ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi kulit. Kenapa nggak seperti ikan hidup, ikan mati? Ikan hidup mahal, ikan mati lebih mahal. Jadi ikan bakar, jadi ikan goreng. Orang hidup harganya mahal. Kalau nggak percaya silahkan panitia PHBI, Pak Sekda ngundang artis ke sini. Tidak cukup dengan 10, 30, 50 juta. Jauh lebih murah ngundang Ustadz daripada. Mohon maaf, saya barengan dengan Mbak Ayu Ting Ting, tahu? Ayu Ting Ting tahu? Saya di Provinsi Lampung itu bareng sengaja karena dijemputnya iringan. Begitu tanda tangan saya lihat, ternyata untuk Mbak Ayu Ting Ting 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari ceng-ceng mencari 150 juta waktu itu. Saya make up sama Lesti Kejora, tahu? Lesti Kejora tahu? Saya make up di Indonesia. Lesti, kamu paling spektakuler. Apa maksudnya? Kontrak paling besar kemana? Manajer sebelahnya itu, manajernya dia langsung jawab, ke Kalimantan. Berapa? 600 juta. Diundang oleh pengusaha tambang, nyanyi pagi sampai malam, nikahin anaknya, 600 juta untuk Lesti Kejora. Tahu ya?
Yang matanya lebam dipukuli sama kamu yang ngeliat Badro ngeliatnya lambe turah. Begitu mahalnya orang itu. Tapi kalau udah mati, walaupun dia artis, walaupun dia pejabat, walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, kalau udah mati nggak ada harganya. Orang kalau udah mati dijual apanya nggak laku, kalah dengan binatang paling kecil. Teri. Teri itu kalau udah mati jenazahnya almarhum teri itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya di Jeddah nolong jamaah haji Indonesia, dikira nyelundupkan ganja, ternyata bawa sambal teri di tas kosmetik. Masuk X-ray itu bunyi terus, diulangi bunyi terus, akhirnya suruh buka, apa bu ini kok sampai di bunyi terus, ternyata sambal teri ditaruh tas kosmetik. Saya jelaskan orang Arab, ini makanan itu tetap tam. Nah, akhirnya dimakan itu semuanya. Terus orang Arab ikut makan. Loh malah kurang ajar, apa ini racun ini? Orang nggak biasa makan pedas. Teri masih jadi. Maka walaupun dia artis, walaupun dia ustadz, walaupun orang kalau udah mati nggak ada. Maka orang yang hadir di sini nih diingatkan kepada Allah kayak orang hidup ini mulia di hadapan Allah. Maka gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Ayo bareng-bareng. Sepohon kayu daun lebat serta walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Ulang. Sepohon kayu daunnya bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun kamu hidup di Batam ribuan tahun gak ada artinya kalau kamu lupa kepada Allah. Sayang teman-teman orkestranya udah hilang. Tapi bagus juga loh, suaranya lebih bagus daripada limbat loh, masa orang biasa. Dia serius, bagus kan. Halo. Inilah berkah yang pertama. Berkah yang kedua. Disebut berkah itu kalau Anda hubungan dengan Allah, maka Batam ini diberkahi. Kenapa? Karena kenapa ini dikumpulkan ini untuk pengajian. Bukan saya tidak suka hiburan, tapi berkah jauh lebih didapatkan kalau dia sering ada pengajian. Maka kegiatan seperti ini jangan hanya setahun sekali. Nanti Isra Mi'raj juga begitu, nanti Nuzulul Quran juga itu, setuju? Dan ngundang saya lagi, setuju? Pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada umat ini. Besok kita bicara bukan hanya ini, habis ini ketahanan rumah tangga. Karena karir sifat apapun, gaji berapa miliar, gak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Besoknya lagi bicara tentang parenting, supaya anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan surga. Lagi bicara tentang kerukunan, bagaimana di dalam masyarakat itu. Kira-kira saya siapkan 20 materi lah untuk tahun ini. Halo. Inilah Rasulullah pertama 13 tahun di Mekah, hanya satu misinya, dikenalkan kepada Allah. Tidak ada suruh puasa, nggak ada perintah untuk zakat, nggak ada. Yang ada bagaimana orang mengenal Allah. 13 tahun, ini misi pertama. Maka itu berkah sifatnya ilahiyah. Dua, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Karena itu sifatnya batiniah. Anak muda dinasihati itu berkah. Istri kok menyenangkan suami, itu berkah. Suami kok melindungi istri, itu berkah. Berapa banyak hari ini orang itu kelihatannya fasilitas dunianya begitu banyak, tapi kena fitnah karena anaknya menghajar anaknya orang lain, 2,5 bulan.
kena denda 34 miliar, seluruh hartanya disita berapa ratus miliar hanya karena anak. Mohon maaf, halo. Anak mudah dinasihati itu berkah. Di Batam ini anak lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tua? Dengerin anak-anak, sadarkan. Anak kok sampai mendahulukan panggilan handphone, sadarkan, kamu di dunia ini, kamu ada di Batam ini dilahirkan oleh ibu dan bapakmu, dilahirkan bukan di-download. Dengerin, kalau ada anak kok mendahulukan panggilan handphone, nanti kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih mendahulukan handphone, kamu lebih taat pada handphone, mengutamakan handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Sesakit-sakitnya orang tua itu kalau ada anak durhaka pada orang tua. Maka nanti akan kita bahas keberkahan itu salah satu adalah bagaimana anak sudah nurut itu. Istri yang taat, istri yang menyenangkan suami itu sudah bagian dari berkah. Kenapa? Sebaik-baik istri, dengerin. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi sebagai uswah qudwah. Maka pulang dari sini ibu-ibu harus jadi ibu yang mempesona, bapak jadi bapak mempesona, anak jadi anak mempesona. Pribadi yang mempesona, sebaik-baik ibu, sebaik-baik istri yang pandai menyenangkan suami, dan sebaik-baik suami yang pandai menyenangkan istrinya. Kenapa? Karena banyak sekarang ini ibu-ibu yang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan banyak sekali suami-suami yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istrinya sendiri. Betul-betul ya suami sendiri itu. Bu, jujur, ibu kalau mau datang ke resepsi, mau ketemu suami orang, mau berkumpul dengan suami orang, dengan bertemu dengan suami sendiri, pelayanan, mohon maaf, dandannya lebih lama mau ketemu suami sendiri apa suami orang? Mau ketemu suami orang dandan 3 jam, kerudung aja 12 meter, diputar sana, putar sini, turunkan, naikkan, kumpulkan di tengah. Jadi kalau jalan kayak bawa sampah, itu namanya gaya turban, kayak ini. Bahkan kerudung kalau mau jagung, mau resepsi, mau datang ke ini, ya Allah, kerudungnya ciputnya dalamannya nggak boleh lurus, miring separuh, jadi kena mata satu kayak bajak laut. Ini sekarang ini kerudung yang ngetren gini nih. Masya Allah. Bulu mata, tahu ya bulu mata? Zaman Pak Rudi dulu masih muda sama usia saya dulu waktu masih kecil, paling hanya dijepit. Tahu bulu mata? Bahasa Inggrisnya itu aitep. Tahu ya? Dulu setahu saya dijepit. Saya ini kalau syuting yang lama itu bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, nunggu Cika, Tia Arista. Ya Allah kok lama banget, apa ternyata nempelkan bulu mata 5 cm dilem. Jadi kalau jalan kayak kepiting. Masya Allah. Jadi kalau kira-kira saya bayangkan kalau berdiri di pinggir jalan, kedip gitu aja, angkot itu minggir semuanya. 5 cm, Masya Allah. Saya pernah syuting outdoor tuh, wanginya kenceng tuh, Tia Arista langsung cut. Ternyata kena angin, ini hilang satu, kabur. Bulu mata apa? Saya tengok, ternyata sininya panjang, sini nggak ada kayak castle. Masya Allah, biasa. Begitu kalau keluar rumah. Tapi di rumah, suami datang kadang-kadang, ya Allah, daster seminggu digantung, dipakai lagi, gantung, pakai lagi. Enggak apa. Suaminya pulang langsung daster 1, penitinya 8. Belahannya dari ketek sampai ujung tanahnya. Kalau mau ada kumpul-kumpul gini arisan dan rumah wanita, pakai Bulgari, Belkadis, Lacoste, Josephita, Estée Lauder, cermin depan, belakang, tinggal atas, bawah semuanya dicermini. Ya Allah. Tapi di rumah suami datang baunya balsem, PPO, Remasor, minyak kayu putih, minyak telur, minyak gosok. Kerudungnya kebuka putih, ya kok lehermu putih, koyok salon pas ngomel.
Ilfil. Bu dengerin. Kalau ibu tidak pandai melayani suami ibu akan terlayani dengan di mal-mal tuh. Ya Allah, lihat ya Allah, apalagi hati-hati kalau punya suami suka golep. Rumput tetangga lebih di lapangan golep itu teman-temannya Pak Sikda itu ya mana itu ya itu pokoknya barisan-barisan itu. Bu, di lapangan golep itu ya Allah nggak ada yang pakai dasar bu. Bajunya itu yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang. Ada pusat peradaban dunianya itu kelihatan. Roknya itu 15 cm, dikasih belahan 10 cm di depan. Jadi tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. Makanya masukkan bola nggak masuk. Bolanya di mana, pandangannya kemana? Ibu kalau tidak pandai melayani suami, suami itu di mal-mal ada kutilang, kurus, tinggilang, kayak biola. Sementara di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrot kayak gentong. Persis buah pir, tahu nggak buah pir? Buah pir itu kecil, besar, pelentung. Dibelikan kalung langsung hilang. Mana kalung? Ini saya pakai, kejepit leher. Karena kepala langsung perut gitu aja sampai bikin malu suaminya. Bertamu bu, duduk kursi gini, bangkit kursinya ngikut. Masya Allah luar biasa. Ini yang lebar-lebar itu Masya Allah luar biasa. Maka sebaik-baik istri yang pandai melayani suami. Dan baik-baik suami, dengerin pak, jangan mainan handphone. Dengerin. Sebaik-baik suami yang pandai melayani karena banyak suami-suami kalau dia dicurhati istri orang, wah 3 jam tanpa, begitu istrinya ngajak ngomong asal jawab. Dari mana pak? Dari belakang. Mau depan. Sudah makan dah, kapan mati? Ada nggak suami yang seperti itu? Ada nggak? Ya berarti suami mesti ini. Ada. Bapak dengerin Pak. Wanita itu kepuasannya kalau bisa curhat di depan suami. Jadi kalau ada istri curhat, dengerin. Walaupun udah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Gitu ya, Masya Allah. Memang, Masya Allah. Memang begitu. Padahal pagi ceritain, sore ceritain lagi. Pagi ceritain, sore ceritain. Karena kepuasan wanita kalau bisa nangis di pelukan suami. Maka biarkan dia nangis, biarkan sampai air matanya habis. Kalau perlu tambahin air, habis ya air matanya habis. Tambahin air. Masya Allah. Rasulullah itu mencontohkan suami istri itu, mohon maaf, Masya Allah, itu kalau minum aja hanya diminum separuh. Itu contoh Rasulullah. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya untuk membangun kebersamaan. Karena yadullah ma'a jamaah. Allah akan memberkahi rumah tangga kita kalau suami istri kompak, harmonis. Maka malaikat akan bersamai. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah sini, istri Rasulullah juga di sini. Nggak seperti orang Batam. Bapak sini, lah aku sini. Bahkan Rasulullah itu kalau makan buah, kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Misalnya ini buah, misalnya ini buah, Rasulullah itu hanya gigit sedikit. Kenapa gigit? Karena mengutamakan istrinya, biar istrinya dapat banyak. Enggak seperti orang sini, orang segulung ini ya Allah digigit sampai kecil, tinggal sedikit kasihkan istrinya, ini untuk kamu. Dan hebatnya istri Rasul itu gigitnya juga sedikit, di mana bekas gigi tadi dilanjutkan.
Kadang-kadang satu buah bisa berpuluh-puluh gigitan. Ini untuk bangun kemesraan. Kalau ibu kan enggak, bapak sini lah, aku sini. Belum gosok gigi toh, ini semuanya apa? Tapi pernah Bu, Rasulullah minum itu dihabiskan. Pernah. Maka begitu dihabiskan, Ummul Minin berteriak, "Ya Rasulullah, sisakan untukku. Kenapa buru-buru ditelan semuanya? Engkau bi anak to no action tokon le, jarkoni so ngajar lakoni, hanya komdo omong doang. Bukankah kebersamaan itu akan bawa berkah? Kenapa kau habiskan? Enggak biasanya begitu." Maka apa kata Rasulullah? Jangan kemana, saya akan kembali setelah yang pulang 3 orang itu ya. Lanjut. Ya Habibati, ya Zaujati, ya Ummul Minin, ya Humaira. Istri Rasulullah itu namanya Aisyah radhiyallahu, tapi gak pernah Rasulullah manggil istrinya Saisyah, Is gak pernah. Kenapa? Karena jujur itu tidak boleh kalau itu menyakiti hati pasangan. Ibu punya suami hitam, nggak boleh panggil black, nggak boleh. Padahal jujur. Suaminya kecil panggil pin. Suami itu matua tuh. Bapak punya istri gemuk, nggak boleh panggil dut. Walaupun memang gendut, tapi kalau gendut ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai tuan besar, itu. Karena nanti bu, dengerin, suami Bu Dewi, suamimu itu beres apa enggak nanti dilihat. Lina, kamu nanti suamimu beres apa enggak dilihat, kamu telepon nanti nama di kontak siapa. Kalau namanya Lina, namanya Dewi, kok ditulis Bebek, Yayang, Cinta, My Love, Hane, oke, saya gitu. Sayang bukan Saiton. Ya, Tapi kalau namanya Dewi, tapi asal di telepon kok di kontak suami Mama 1, Mama 2, Mama 2, nah 3. Apalagi namanya Dewi ditulisnya sini Mabes Polri, Mako Brimob, Bareskrim. Namanya Dewi ditulis Mak Lampir. Mak Lampir telepon, masalah itu sudah. Maka handphone suami harus bisa dipakai istri. Handphone istri harus bisa pakai suami. Kalau perlu nanti handphone suami serahkan istri seminggu biar dipakai istri. Ya, biar transparan. Terus Bapak beli lagi dengan nomor baru, simpen di kantor.